apakah sikap pemarah itu merupakan akhlak yang buruk? Iya, buruk, bahkan paling buruk. Bahkan buruk, paling buruk. Ya. Pemarah, la taghdab. Suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikanlah pesan, wasiat kepadaku. Beliau bersabda, la taghdab, jangan marah. Diulang lagi, ya Rasulullah, berilah aku pesan. Sekali lagi, la taghdab. Diulang ketiga kali. Jawabannya sama, la taghdab, jangan marah. Marah itu termasuk akhlak yang buruk. Karena marah itu alasannya ada dua. Ya. Khawatir akan ditimpa sesuatu yang menyakitkan. Orang yang kita marahi, kita khawatir akan menimpakan madharat kepada kita. Atau sebaliknya, kita khawatir dia akan merebut manfaat yang sudah ada di tangan kita, sehingga kita marah. Nah, orang yang beriman, karena dia yakin bahwa tidak akan ada yang menimpa kecuali atas kehendak Allah, tidak ada yang bisa dia dapatkan kecuali juga atas kehendak Allah, dia tidak akan perlu marah. Untuk apa marah? Makanya dahulu Nabi SAW tidak pernah marah gara-gara urusan pribadi. Beliau tidak pernah marah untuk urusan pribadi, tapi kalau untuk urusan agama beliau marah. Ya, beliau disakiti, dia dipukul, dilempari batu, beliau tidak marah. Bahkan ketika datang malaikat menawarkan jasa, menimpakan gunung kepada orang yang telah melempari batu beliau, mengusir beliau, beliau justru malah memberi hadiah yang sangat istimewa kepada mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di saat disakiti seperti itu, justru yang keluar dari lisannya bukan dasar mereka, tidak. Maka keterlaluan, tidak. Yang beliau lakukan adalah Allahumma hdi qaumi, berikanlah hidayah kepada kaumku. Dan inilah inspirasi yang Allah tanamkan kepada beliau. Fa'fu wasfahu, maafkan dan lupakan, abaikan. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau pasti mendengar kata-kata yang jelek, kata-kata yang menyakitkan dari ahlul kitab dan juga dari orang musyrikin. Bukan hanya sekali dua kali, tapi banyak. Engkau dibilang gila, engkau dibilang tukang sihir, dibilang tukang fitnah dan lain sebagainya. Tapi apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalau engkau bersabar, entasbiru wa tattaqu, dan engkau tetap menjalankan ketakwaan, sejatinya itulah azmil umur, merupakan kebulatan tekad yang kokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam banyak kesempatan disakiti, diganggu, tapi beliau memaafkan. Kenapa? Karena Allah telah memberikan petunjuk kepada beliau sebagai seorang da'i, seorang pemikul risalah, bahwa para juru dakwah, demikian pula para pengikutnya, para rasul dan juga para pengikut rasul, itu pasti dimusuhi oleh dua kelompok orang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa orang yang paling baik ucapannya dibanding yang menyeru ke jalan Allah? Tidak ada. Tapi mereka pasti akan disakiti, diganggu oleh dua kelompok, yaitu manusia dan bangsa setan. Untuk menghadapi gangguan bangsa manusia, Allah memberikan kiatnya, idfa billati hiya ahsan, balas dengan yang terbaik. Maafkan, beri hadiah, dia menyakiti, kirimi hadiah. Maka dahulu sebagian salaf mengatakan, ma'aqabta man asallaha fika bimithli antuti Allah fih. Engkau tidak pernah memberikan hukuman yang paling menyakitkan kepada orang yang berbuat dosa kepada Allah pada urusan dirimu, yaitu menyakiti dirimu, mendolimimu. Dibanding hukuman yang engkau berikan dalam bentuk engkau tetap menjalankan syariat Allah kepada saudaramu tersebut tanpa berbuat dosa sekalipun, alias berbuat adil, memaafkan, membantu, dermawan. Karena itu dahulu Mistah ibnu Uthal ketika menuduh ya Aisyah telah berzina, padahal Mistah ini adalah saudaranya Abu Bakar sendiri. Dan hidup beliau seringkali dinafkahi dari uangnya Abu Bakar. Air susu dibalas dengan air tuba. Walau demikian, Abu Bakar dulunya marah karena keterlaluan. Sudah disantuni justru malah putrinya dituduh berzina.
Apa yang beliau lakukan? Beliau menghentikan santunannya. Tapi Allah tegur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu uli kurba. Jangan sampai ada dari kalian yang sudah terbiasa memberi santunan kepada karib kerabatnya kemudian enggan untuk melakukannya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka dan senang bila Allah mengampuni dosa kalian? Maka Abu Bakar, bala ya Rabb. Betul, aku ingin kau mengampuni dosaku. Maka segera dikembalikan lagi nafkahnya, disantuni. Walaupun Mistah telah berbuat perbuatan yang sangat keji. Menuduh putri Abu Bakar telah berzina. Putri kesayangan beliau. Tapi demikian dimaafkan. Ya, namun percayalah. Akhlak karimah. Seperti tadi saya katakan, itu adalah thimarul iman. Itu adalah buahnya iman. Maka hanya orang-orang yang besar yang bisa mendapatkan, bisa memiliki akhlak karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Memaafkan dan bahkan membalas dengan yang lebih baik itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang betul-betul sabar dan dzu hadzin azim, memiliki karunia, mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.